Misteri dua burung gagak dan ciung wanara, burung penghuni Pulau Panaitan yang menolong nelayan yang hilang selama 8 hari di Pulau Panaitan, ujung kulon. Cerita nggak selama di hutan itu apa sih yang dia rasakan atau yang kejadian sama dia saat itu? Oh, kalau ceritanya dia cuma cerita selama 4 hari dia nggak sadar, lalu setelah sadar dia cuma dikasih makan sama burung yang burung dua itu, gagak sama burung ciung wanara itu. Yatna itu ngarontok katir. Saya teriak lagi, ayo naik kata saya. Setelah naik, nah malapai kayunya itu naik. Setelah naik dia berdiri lagi sambil kayak kesurupan gitu, teriak-teriak kayak macan lah gitu, gimana tidak tahu saya. Nah saya lari. Oke, alhamdulillah sudah ketemu. Nah, gitu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi hari ini Sabtu 17 November 2023. Dan perlu kami informasikan hari ini Bang Kumis sedang berada di Kampung Bengkok, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan hari ini Bang Kumis akan mencoba menyelusuri informasi atas hilangnya seorang nelayan warga Kecamatan Sumur dan ditemukan setelah 8 hari berlalu dari Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis Berbagi bersama media Surtesa Indonesia mengabarkan. Akang kan temennya Yatma yang 1 minggu hilang ya, warga Tunggal Jaya. Saksi satu-satunya pas kejadian tersebut. Boleh diceritakan Kang kronologisnya seperti apa awal Akang berangkat sampai dia itu menghilang gitu Kang? Awal dia datang ke rumah saya untuk minta ikut ke ujung kulon, kan, mengirimkan grup madu gitu. Nah, terus ikutlah dia sampai sana hari Rabu kalau nggak salah itu ya. Udah istirahat gitu kan, karena hari Jumatnya itu akan ada jemputan lagi, saya pulang lagi ke daerah daratan sini ngambil. Nah setelah hari Jumatnya berangkat ke sini, terus saya sama Yatna pulang ke sini ngambil jemputan jam 9 nyampe sini. Nah berangkat lagi nyampe sana jam 12. Nah di situ istirahat. Setelah sorenya baru saya bergerak untuk mancing karena mau memakan waktu gitu kan. Mancing, setelah mancing kayak ngambil ini dulu, umpan ngejala gitu kan. Setelah ngejala, nah baru mancing. Sebelum mancing, sebelum buang jangkar itu saya nemu bola, tidak taunya helm. Itu saudara Yatna merasa ketakutan, saya ngambil helm. Setelah ngambil helm saya ambil, dia nampol helm yang diangkat sama saya. Jangan katanya, takut gitu kan. Kata saya, lumayan kata saya buat helm ini ngejaga air, ditampul jatuh banyak ada di rumah nanti saya ambilin. Nah gitu. Nah setelah itu dia buang jangkar. Setelah jangkar ada orang di darat, 1 orang. Yatna bilang, ayo Pak Jepri orang panggil ika ditu bisi aya nanaun baik gitu kan. Kata saya, bukan biarin nanti aja kalau udah gelap juga diantar ngasih kode gitu kan. Nah setelah itu mancing lah, Yatna minjem golok ke saya gitu kan. Saya nggak punya pikiran apa-apa, minjem golok ngebetulin papan yang kendor talinya. Setelah kendor, sesudah memperbaiki papan yang kendor itu, nah dia bertunduk melihat ke bawah. Nah setelah dia melihat saya, langsung dia ngadekin tali tenda. Setelah ngadekin tenda, saya kaget. Jadi setelah dia nunduk, secara tiba-tiba
ngambil golok ngadekin itu tadi tenda perahu. Tenda perahu sampai terbang, bahkan tendanya pun nyabet ke saya gitu kan. Nah di situ setelah nampik tenda dia nyerang ke saya sambil bawa golok. Ya untung juga saya sadar, istighfar. Kalau saya tidak sadar, saya juga udah lompat, takut. Kalau berhubung saya istighfar lah, mendingan mati di sini saya daripada saya masih panik. Nah di situ saya muji istighfar. Setelah saya istighfar, Yatna lompat ke laut. Saya terkejut, kaget. Nah jangan kata saya gitu. Nah terus dia ngadekin katir. Saya teriak jangan. Saya lari ke depan. Terus lari ke depan, saya ngambil tali jangkar, dia ngejar tali jangkar, potong tali jangkar lagi. Setelah potong tali jangkar, dia berenang menjauhi perahu. Nah, saya lari ke belakang nyetat mesin. Setelah nyetat mesin, saya hidupkan, maksudnya untuk mendekati Yatna gitu. Setelah didekatin, alhamdulillah Yatna itu ngarontok katir. Saya teriak lagi, ayo naik kata saya. Setelah naik, nah malapai kayunya itu naik. Setelah naik, dia berdiri lagi sambil kayak kesurupan gitu, teriak-teriak kayak macan lah gitu, gimana tidak tahu saya. Nah saya lari melarikan perahu untuk ke darat karena takut Yatna nyebur lagi. Kang, pas Akang hidupin mesin ke darat, berarti kan posisi si Yatna itu ada di dalam perahu. Udah naik ya. Udah naik lagi. Berarti pas ke darat kan ikut. Akang, selamat sore Kang. Dengan siapa Kang? Dengan Asrana. Kang, mau bertanya ya. Iya. Katanya orang yang hilang seminggu yang lalu itu warga Tunggajaya. Sekarang sudah ditemukan sama Akang dan rekan-rekan ya. Iya, betul. Kang, bisa diceritakan sampai bisa ketemu itu seperti apa? Ya, Kronologisnya. kita mulai pencarian pemberangkatan jam 7. Jam 7 kapan Kang? Jam 7 pagi. Hari Sabtu. Sabtu kemarin. Hari Sabtu tadi Ya. itu. Terus lanjut? Nah, kita cari, ya alhamdulillah dia kami temukan dengan sekitar setengah 9:30 Siang. tadi pagi itu. Kang, waktu ditemukan pada saat itu orang tersebut sedang apa Kang posisinya? Posisi sedang duduk, dia memanggil teman saya, nama Anan, dia memanggil Nan. Ya, barang kita lihat ternyata dia yang kita maksud, yang kita cari. Alhamdulillah Yatna itu dengan keadaan sehat, lalu kami rangkul. Setelah kami di situ kasih minum, barulah kami berangkat ke tempat mana kita istirahat. Kang, ditemukannya di mana itu Kang? Di hutan mana? Di hutan Kadam, Kadam. Itu masuk wilayah mana Kang? wilayah Pulau Panaitan. Pulau Panaitan. Kang, boleh diceritakan kronologisnya sebelumnya kok Kang Yatna itu bisa hilang? Kenapa awalnya gitu? Oh, kalau masalah itu Pak, saya tidak tahu. Dikarenakan saya tidak ikut. Saya juga pencarian itu dipanggil sama saudara untuk minta bantuan. Kang, ada bocoran nggak dari Kang Yatna? Maksudnya dia itu cerita nggak selama di hutan itu apa sih yang dia rasakan atau yang kejadian sama dia saat itu? Oh, kalau ceritanya dia cuma cerita selama 4 hari dia nggak sadar, lalu setelah sadar dia cuma dikasih makan sama burung yang burung 2 itu, gagak sama burung ciung wanara itu. Jadi selama hilang dalam perasaan dia itu selama 4 hari dikasih, ada yang ngasih buah. Iya. Yang ngasihnya jenisnya burung. Iya, jenis burung. Itu hilangnya udah berapa hari Kang? Seminggu lah. Udah seminggu. Katanya dari hari Minggu ya. Iya. Sekarang hari Sabtu ditemukan. Iya. Berarti hari Minggu, satu minggu ya. Iya, satu. Oke. Terima kasih Kang. Iya, sama-sama. Mohon dijelaskan Pak Sadik. Betul sekali tadi yang ditanyakan oleh Kanton bahwa warga saya yang bernama Yatna telah hilang 1 minggu yang lalu dan alhamdulillah pada saat ini sudah ditemukan dan sudah berada di kediamannya. Tadi siang sudah dibawa ke Kota Bengkok. Pak Sadik, sudah berapa kali kah warga Pak Sadik yang pernah kejadian seperti ini? Baru kali ini. Baru kali ini. Ya, baru kali ini. Boleh sedikit diceritakan Pak Sadik, sepengetahuan Pak Sadik, itu kronologis bisa hilangnya itu seperti apa?
Jadi awal mula hilangnya itu saudara Yatna ikut ke Pulau Panaitan dengan saudara Jepri mengantar kelompok madu hutan. Saat itu kelompok madu hutan berangkat ke hutan dan Yatna dan Jepri itu melakukan mancing di daerah Panaitan. Jadi posisinya menunggu mereka berdua. Mereka berdua untuk kelompok madu hutan itu. Dari saat itu Yatna tiba-tiba kerasukan, kesurupan dan melarikan diri ke tengah hutan Pulau Panaitan dan setelah 1 minggu dia bisa ditemukan. Itu teman korban, dikatakan teman korban ya, yang bernama Jepri. Itu upayanya sebelum lari ke hutan itu, Yatna itu ada upaya nggak dari Pak Jepri, sepengetahuan pencariannya ini? Begitu Yatna melarikan diri ke hutan, saudara Jepri tidak ada upaya untuk melakukan pencarian karena memang di sana beliau sendirian dan tidak menguasai medan yang ada di Pulau Panaitan. Gitu. Akhirnya saudara Jepri menunggu sampai pagi untuk melaporkan bahwa saudara terlihat hilang kepada rombongan madu yang ada di Panaitan itu. Pak Carik selaku mewakili kepala desa, mungkin ada himbauan untuk warganya agar lebih berhati-hati, Pak Carik. Himbauan yang saya sampaikan dari Pemerintah Desa Kumajaya untuk seluruh warga masyarakat Desa Kumajaya, jadi ketika ingin berpergian ke wilayah-wilayah tertentu, yaitu salah satunya Pulau Panaitan, persiapkan diri, jaga kesehatan dan jaga keamanan dan kenyamanan lingkungan semua. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.